Logic Podcast di episode yang keempat ini. Yes. Sama saya Marco seperti biasa. Dan saya Peter Christian. Ya, dan di episode kali ini seperti episode kemarin gitu kan. Kita udah bahas mengenai Injil itu sendiri, Caya Injil. Kita bahas mengenai ateis ya kan. Lalu skeptis gitu kan. Dan sekarang kita akan mau membahas sesuai dengan requestan kemarin gitu kan dari teman-teman, bahwa ini pertanyaannya sering ini sih Peter, aku sering jumpai gitu, maksudnya dalam artian teman-teman di sekelilingku juga sering bertanya gitu loh, kalau ada Tuhan, kita ngomong langsung ya, kalau ada Tuhan lalu mengapa ada kejahatan? Bukankah Tuhan itu kan Tuhan yang maha baik ya, Tuhan yang maha benar. Kayak sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang mulia itu pasti kaitannya Tuhan. Maksudnya Tuhan itu pasti kaitannya dengan hal-hal tentang kebaikan. Di materi kita di awal kan kita mengatakan bahwa Tuhan itu penyebab dari segala sesuatu. Yes, kayak gitu. Nah, lalu apakah bisa dengan kebaikan ini hidup dengan, ya kita tahu dunia dengan saat ini kan penuh dengan kejahatan gitu loh. Ya. Pembunuhan, caci maki dan segala macamnya itu di realita dunia yang jahat sekarang. Oke. Memang gini. Gimana? Sih. Dari kaum skeptis, ateis, mereka pun juga memiliki keberatan dengan paham yang sama. Mereka juga mempertanyakan hal yang tadi sudah Marco tanyakan, dan juga beberapa anak-anak muda lainnya mempertanyakan, jika memang Tuhan ada, mengapa kejahatan itu ada? Gitu. Tetapi kalau kita mau merenung sejenak, bahkan kita mengamati dengan lebih cermat, bahwa berarti itu tidak menutup kemungkinan bahwa mengenai realita yang dimana fakta mengenai keberadaan Tuhan itu memang ada. Itu dulu. Hal pertama yang harus kita sadari, karena ini keberatan dari teman-teman kita yang mereka skeptis, mempertanyakan tentang eksistensi Tuhan. Mereka yang dari ateis juga mempertanyakan eksistensi Tuhan, sampai mereka berujung pada satu kesimpulan mengenai jika Tuhan ada, mengapa kejahatan ada. Nah, pertanyaan ini menyimpulkan dua hal sebenarnya. Yang pertama, bahwa ini tidak menutup kemungkinan atau menutup sebuah fakta keberadaan tentang Tuhan yang sebenarnya. Jadi kita mesti sepakat dulu bahwa memang keberadaan Tuhan itu ada dan menjadi penyebab dari segala sesuatunya, bukan? Sehingga fakta keberadaan kejahatan ini, yang pertama tadi fakta tentang keberadaan Tuhan, dan yang kedua fakta mengenai keberadaan kejahatan itu sendiri. Oke. Nah, kalau kita mau simpulkan bersama-sama menjadi satu pertanyaan tadi, berarti bahwa fakta mengenai keberadaan kejahatan itu tidak menghilangkan tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Itu yang perlu kita sadari dulu, bahwa fakta keberadaan kejahatan itu tidak menghilangkan kenyataan adanya Tuhan. Makanya kenapa muncul premis tadi, jika Tuhan ada, mengapa kejahatan ada? Itu dulu yang harus kita mesti paham dulu. Untuk kita bisa masuk lebih dalam, saya mau kita sepakat dulu bahwa fakta keberadaan kejahatan ini justru tidak akan menghilangkan tentang fakta mengenai keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, yang kedua, kita akan bicara begini, seperti yang tadi Marco sampaikan, bahwa kita selalu meminta Tuhan untuk memberhentikan sebuah kejahatan itu. Kita selalu memohon kepada Tuhan untuk menghentikan segala kejahatan itu. Tapi kita lupa bahwa ketika Ia benar-benar menghentikan kejahatan, maka opsi pertama yang dia harus lakukan, dia mesti menghentikan kita dulu. Apa maksudnya? Nanti kita akan belajar, teman-teman, bahwa kenapa kejahatan itu ada. Nah, fakta mengenai keberadaan kejahatan itu yang pertama, bahwa aktor utama itu adalah manusia itu sendiri. Makanya saya tadi bilang bahwa kalau kita memohon untuk Tuhan menghentikan kejahatan itu, tapi kita lupa bahwa ketika Tuhan akan mengerjakan itu untuk menghentikan kejahatan itu sendiri ya, maka pertama kali yang harus dia lakukan adalah dia mesti menghentikan kita sebagai manusia. Dan ini dicatat dalam Kejadian waktu air bah. Ingat kan? Ingat. Kejadian air bah. Di mana dikatakan dalam Alkitab, kalau saya tidak salah Kejadian pasal 6, 7, 8, 9.
di mana kejahatan mulai merajalela. Sehingga Tuhan memusnahkan setiap manusia pada waktu itu. Jadi ini yang mesti kita catat, hal pertama untuk menyadari tentang kejahatan itu sendiri, bahwa kita mesti berpikir kembali atau mempertimbangkan ulang kembali bahwa kalau Tuhan menghentikan sebuah kejahatan, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah dia menghentikan kita sebagai manusia. Itu yang harus kita sadari dulu. Karena memang yang tadi kamu sebutkan bahwa aktor kejahatan itu adalah manusia. Iya, aktor utama itu adalah aktor utama Karena dari kejahatan itu jatuh dalam dosa itu. ya, itu nanti masuk ke dalam alasan kedua mengapa Oke. kejahatan itu ada. Karena begini bro, ini bukan membahas soal kadar dari kejahatan itu, ya kan? Ini kita bicara kejahatan secara kompleks ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa mengatakan atau membedakan atau mensimplifikasikan sebuah kejahatan. Sehingga yang kita maksudkan di sini adalah bahwa itu bukan bicara soal kadar dari kejahatan, tapi bicara soal sumber dari kejahatan itu. Bukan bicara soal besar kecil dari kejahatan yang terjadi dalam sekeliling kita. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup dalam realitas kejahatan itu, karena itu melekat dalam diri kita sebagai manusia. Itu yang harus kita sadari. Kenapa? Karena itu terletak pada ini tadi, free will manusia, kehendak bebas manusia. Itu sebabnya tadi saya sampaikan, kalau memang Tuhan menghentikan kejahatan, maka yang dia harus lakukan pertama kali adalah apa? Menghentikan kita sebagai manusia. Kalaupun Tuhan harus menghilangkan kehendak bebas dalam diri manusia, yang kita sebut free will itu tadi, maka konsekuensi logisnya adalah manusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan baik dengan kehendak bebasnya itu. Sehingga hasilnya kita hidup dalam dunia yang tidak memiliki moralitas. Ya, itu harus kita pahami. Nah, masuk tadi apa yang tadi Marco sampaikan, bahwa dari kehendak bebas manusia itu disebabkan oleh apa? Itu tadi ya. Maka kita akan masuk kepada hal yang kedua teman-teman. Hal yang pertama, bahwa kita harus menyadari tentang kejahatan, yaitu adalah manusia sebagai aktor utama. Yang kedua bicara tentang mengapa kejahatan itu ada. Karena tadi sudah disebutkan, karena dosa manusia, karena kejatuhan manusia awal yang menyebabkan dosa itu merusak setiap tatanan dunia ini. Dan itu harus kita akui, bahwa dosa merusak semua ciptaan, setiap tatanan yang Tuhan sudah buat. Sehingga kalau kita tahu bahwa Kejadian pasal 1 ayat 31, Tuhan sudah mengatakan bahwa semuanya sangat amat baik. Tetapi di pasal 2, pasal 3, Kejadian pasal 2, pasal 3, kita lihat manusia dengan free will-nya, dia lebih memilih untuk memberontak kepada Allah. Dan akhirnya dosa itu kan kita tahu bahwa artinya, definisi dosa memiliki banyak arti. Salah satunya tentang hamartia, meleset dari sasaran. Tetapi ada kata lain, yaitu adalah kita melawan hukum Tuhan. Jadi kejahatan pertama harus kita akui bahwa itu adalah perbuatan dari manusia. Tapi kedua, itu adalah membuktikan bahwa memang dosa itu ada. Membuktikan tentang hakikat dan dampak dosa itu sendiri. Jadi kita mesti sadar dulu bahwa apakah sepenuhnya Tuhan sendiri yang membuat itu, kan gitu. Karena kita tidak bisa, maksudnya gini, nggak fair, ya kan? Kita nggak bisa bilang bahwa oh berarti semua yang terjadi, memang gini ya, memang benar bahwa semua yang terjadi ini atas kendali Tuhan. Tetapi dengan baik-baik. Kadang kita sebagai manusia dengan kearogansian kita mencoba mengambil alih posisi Tuhan. Sehingga waktu terjadi sesuatu realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga kejahatan, penderitaan, aniaya kita alami karena kebodohan kita sendiri. Dan itu karena apa? Karena dosa. Nah, yang ketiga, itu menyadari tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Kenapa kejahatan itu ada? Karena itu membuktikan keterbatasan kita sebagai manusia. Keterbatasan itu muncul ketika ada kejahatan itu. Iya, ketika muncul adanya kejahatan itu, akhirnya secara moralitas
kita akan berpikir bukan bahwa kenapa kok harus terjadi seperti ini. Oke. Kebayang. Ini mungkin teman-teman di pertanyaan pertama ini udah cukup ini ya. Mungkin cukup berat gitu ya buat kita ya. Ditambah ini ya suasananya lagi mendung-mendung Gimana guntur-guntur gitu ya. Jadi suara kalau teman-teman yang dengerin jedar-jedar itu karena suara alam gitu kan. Memang sebenarnya cuaca buruk di gedung studio kita yang di luar ini lagi cukup buruk gitu. Nah, lanjut ya. Masalah mengenai kalau misalnya tadi sudah dijelasin bahwa sebenarnya kalau mau adil ya Tuhan juga harus memusnahkan sang aktor dari kejahatan itu sendiri gitu. Lalu pertanyaannya adalah gini loh, berarti ini juga bentuk dari skenario Tuhan dong. Karena kan Tuhan sebagai pencipta, gitu kan. Kita sebagai ciptaan. Lalu kejahatan itu maksudnya si kejahatan itu lahir dari manusia, gitu. Tindakan jahat itu lahir dari manusia. Lalu berarti Tuhan juga turut andil dalam skenario manusia jatuh dalam dosa itu, atau sederhananya adalah Tuhan juga turut andil dalam jatuhnya atau munculnya kejahatan itu tadi. Nah, ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan. Apakah Tuhan tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa? Kan Yes. banyak orang, bahkan anak-anak muda, mereka juga mempertanyakan hal yang sama ini. Jawabannya apa? Bahwa apakah Tuhan sebenarnya benar-benar tahu bahwa manusia akan mengalami kejatuhan dalam dosa? Jawabannya Tuhan tahu. Kemahatauan Tuhan atas kedaulatan untuk kehidupan kita. Tapi persoalannya tadi, di free will kita, kehendak bebas kita itu loh. Sebab opsinya cuma dua. Tuhan membiarkan kita hidup dengan kehendak bebas untuk kita bisa memilih dari kehendak bebas. Kita mematuhi hukum Tuhan, atau kita melanggar hukum Tuhan dengan segala konsekuensinya. Atau yang kedua, pilihan kedua, Tuhan menciptakan kita seperti robot. Oke. Tapi kan Tuhan tetap kayaknya Udah ini ya suasana guntur. Suasana alam. Apakah membuktikan ini kemarahan Tuhan? Tidak. Gitu. Tetapi Tuhan tegas dari awal bahwa Tuhan sudah perintahkan, sudah memberikan sebuah peraturan, dan kita tahu bahwa peraturan diciptakan bukan untuk dilanggar tapi untuk ditaati, maka konsekuensi logis dari kita melanggar adalah punishment tadi. Tapi yang terpenting bukan begini. Masalah terbesarnya bukan apakah Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa, atau apakah Tuhan ikut ambil dalam skenario dosa, bukan. Sebab itu nanti akan terjebak pada pemikiran dangkal kita, seolah-olah Tuhan membuat seolah-olah Tuhan memojokkan kita sebagai manusia. Tapi kalaupun Tuhan memojokkan kita, kita mau protes apa? Kita manusia loh, kita bukan siapa-siapa. Sangat mungkin Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi pertanyaannya bukan apakah Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa, tetapi apa yang akan Tuhan perbuat. Apa yang Tuhan kerjakan atau apa yang Tuhan lakukan atas kejahatan yang manusia sudah buat. Konsekuensi yang manusia buat, artinya penderitaan yang mereka alami, kejahatan yang mereka alami, di situ dia hadir untuk mendatangkan kebaikan. Makanya di dalam Efesus dikatakan begini, karena itu kita tahu. Karena dulunya kita nggak tahu. Ketidaktahuan kita membuktikan keterbatasan kita mengenai cara kerjanya Tuhan. Bahwa dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengar baik-baik. Dalam segala sesuatu itu bicara segala aspek, bahkan melalui partikel terkecil pun dia bekerja. Untuk apa? Kita mengatakan untuk mendatangkan kebaikan. Efesus 2 ayat 18, 19, 20. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa apakah Tuhan ikut skenario dalam kejatuhan manusia? Tidak bisa dibilang gitu. Sebab Tuhan selalu merencanakan yang baik dalam kehidupan kita. Hanya tadi, manusia gagal memahami rencana Tuhan, sehingga manusia berontak, hidup dalam kejatuhannya. Nah, di situ pun Allah tetap memastikan semuanya tetap baik-baik saja. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Oke. Tadi di saat Peter jelasin, aku tuh kepikiran waktu kamu jelasin itu kayak
keinget ada salah satu ilustrasi yang sangat bagus ya, seperti gelap dengan terang. Oke. Kita ngomong jahat itu berarti gelap, hal yang baik itu terang. Bahwa Iya. kita ngomong ini ruangan ini gelap, itu bukan berarti kita meniadakan kegelapan itu sendiri, tetapi karena memang tidak ada terang makanya itu gelap gitu kan. Oke. Jadi kan sehingga kita juga bisa memberikan contoh bahwa antara kebaikan dengan kejahatan. Kenapa ada kejahatan? Karena itu tadi tidak ada kebaikan, gitu kan. Iya. Sehingga justru kebaikan itu hilang, gitu loh. Yang membuat jahat itu ada, gitu kan. Oke. Itu membuat, makanya itu kan kita juga bisa belajar gitu ya mengenai bahwa artinya bukan Tuhan yang membuat skenario kejahatan itu sendiri gitu kan, tetapi karena manusia sendiri yang membuat kejahatan itu ada. Manusia gagal melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, ya, melanggar hukum Tuhan tadi kan, gitu kan, sehingga kejahatan itu ada gitu loh. Nah, oke, mungkin di segmen terakhir ini ya kita juga sepertinya cukup panjang gitu kan. Benang merah dari diskusi kita kali ini di episode kita ini apa, dan juga mungkin bisa nggak dikasih gambaran gitu loh buat kita sebagai orang yang awam memandang Tuhan, bahwa Tuhan itu bukan sebagai sumber kejahatan. Oke. Meskipun kita hidup di tengah kejahatan ini kayak gitu. Sebenarnya begini, kita mulai berpikir kembali, mempertimbangkan ulang, bukan kepada apa dari penyebab itu sendiri, tapi bagaimana kita bisa melewati dan menangkal, kan itu tuh menjadi poinnya. Bagaimana kita tidak bisa menafikan tentang realitas kejahatan itu memang terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi bagaimana kita bisa melewati kejahatan itu, atau paling tidak kita sadar bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di tengah kejahatan itu. Nah, sebenarnya kita mesti berpikir tadi yang saya bilang bahwa tujuan akhir dari kejahatan ini sendiri apa? Tadi kita sudah paham bahwa kejahatan itu disebabkan karena manusia sebagai aktor utama, yang kedua karena manusia jatuh dalam dosa, karena keterbatasan manusia untuk melihat rencana Tuhan. Tapi yang terakhir, kita mesti sadar bahwa dunia tempat kita tinggal itu bukan tempat yang baik untuk kita. Sejak jatuh dalam dosa. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 4, saya akan baca buat teman-teman. 2 Korintus 4 ayat 17. Ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semuanya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya begini, penderitaan adalah hasil atau konsekuensi dari kejahatan itu sendiri. Oke? Maka kita sadar bahwa tempat kita tinggal hari ini itu bukan tempat kita yang sebenarnya. Karena apapun yang hari ini kita alami, realitas keadaan yang jahat, realitas keadaan yang penuh dengan penderitaan, itu akan kita dengan sendirinya akan terbayarkan untuk tidak sebanding, kita tadi katakan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya terima. Logic people akan terima semuanya ini. Nah, tapi kita mesti sadar, menjadi benang merahnya adalah begini, bahwa sadarkah satu kejahatan, satu peristiwa kejahatan terbesar sepanjang sejarah manusia adalah di mana Sang Tuhan yang berinkarnasi sebagai manusia, Dia rela menanggung setiap dosa manusia di atas kayu salib, mati sekali untuk setiap kita. Tetelestai, Dia lakukan setiap karyanya hanya untuk menyelesaikan kejahatan. Bukankah itu kejahatan terbesar sepanjang sejarah yang kita akui, bahwa seorang manusia yang tidak berdosa, dia dianiaya, dia dicaci maki, dan dia harus menanggung penderitaan yang begitu hebat untuk menanggung dosa setiap logic people yang ada. Di tengah kejahatan terbesar itu dia hadir, bahkan dikatakan, dan dia menyelesaikan setiap penyalipan yang sudah dikenakan dalam dirinya, yaitu Yesus sebagai anak manusia waktu itu.
Dia mengerjakan dan menyelesaikan semuanya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan setiap dosa manusia. Yang artinya kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Dia harus mati untuk memberikan kehidupan bagi setiap kita. Karena kita tahu bahwa konsekuensi dari kejahatan adalah kematian. Maka dia rela untuk menanggung setiap kejahatan yang manusia itu ditimpahkan kepada dia. Alkitab mengatakan bahwa kejahatan itu ditimpahkan kepada dia. Supaya apa? Kebaikan Tuhan itu ada pada diri setiap kita. Supaya apa? Kebaikan itu pun juga kita sebarkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu yang harus kita sadari. Bahwa pengorbanannya itu membuktikan bahwa dia Allah yang berintervensi untuk memastikan semuanya. Di tengah realita yang jahat ini, dia memastikan semuanya tetap baik-baik. Itu sih. Artinya kehidupan jahat dan baik ini akan terus beriringan. Ya. Meskipun hidup memang dunia jahat, tetapi bukan berarti kita menafikan bahwa tidak ada kebaikan. Betul kan? Kayak gitu. Oke, mungkin Ya, sebagai konklusi seperti biasa kan kita pakai quote dari quote C.S. Lewis. C.S. Lewis mengatakan begini, penderitaan adalah pengeras suara dari Tuhan untuk menyadarkan dunia yang tuli. Dengar baik-baik bahwa Logic People dimanapun Anda berada saat ini yang mendengarkan podcast kita hari ini, bahwa kejahatan yang ada, realitas kejahatan yang ada ini untuk menyadarkan setiap saudara dan saya bahwa sangat mungkin kita akan jatuh, tetapi Dia Tuhan yang tetap memastikan semuanya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mantap. Oke. Ya mungkin cukup sampai di sini ya. Di episode kali ini kita membahas Tuhan. Tuhan, jika Tuhan itu ada, mengapa ada kejahatan? Gitu kan. Jadi buat teman-teman Logic People sekalian yang untuk next episode mungkin punya ada satu unek-unek, satu pertanyaan, welcome untuk kita sangat welcome ya buat teman-teman DM atau mungkin DM personal juga nggak apa-apa, DM di akunnya Logic Podcast juga nggak apa-apa, di Instagram gitu kan, kita diskusi, mungkin siapa tahu pertanyaan Anda, kebingungan Anda bisa kita sampaikan, kita bisa ceritakan bersama, kita bisa belajar bersama di tayangan Logic Podcast ini. Tentu dalam perspektif Injil itu sendiri. Betul, gitu kan. Dan terus ikuti kami baik di YouTube maupun di Spotify ya. Link juga sudah tersedia di bio Instagram kami, jadi semuanya teman-teman bisa ikuti. Dan apalagi mungkin ada tambahan? Cukup sampai di sini ya. Next episode kita next episode dan nggak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan juga kita bakal undang narasumber gitu ya. Benar sekali. Cuma tidak ada biaya. Enggak lah. Ya, maksudnya soon lah ya kita soon untuk lah, kita pasti akan ada. Oke, cukup sampai sekian di tayangan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Marco Nugroho pamit. Peter Christian undur diri. Logic in mind, Logic in heart. Bye-bye.